Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun ngalimpuro. Iya pun. Baiklah pemirsa Davika TV, senang sekali Rina Permatasari pada kesempatan kali ini masih bisa hadir menjumpai Anda semua kurang lebih 30 menit ke depan di program Indahnya Islam Spesial Ramadan, di mana program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Di bulan suci Ramadan ini, pemirsa Davika TV, bukan hanya berpuasa saja yang kita lakukan, bukan hanya tarawih saja yang kita lakukan, bukan hanya hal-hal yang sering sekali kita jumpai untuk menjalankan ibadah puasa, tapi ada yang spesial yang terletak di ending Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menggapai malam Lailatul Qadar, dan tema ini akan disampaikan oleh Bapak Masudin SAG di kesempatan kali ini. Baiklah pemirsa Davika TV, di sebelah kanan Rina sudah hadir Bapak Masudin. Beliau adalah penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dan akan menyampaikan materi kita pada kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Masud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Rina. Sehat. Lancar Pak perjalanan menuju Davika? Alhamdulillah lancar sekali Mbak Rina. Sesuai semangat hari ini ya kita lancar. Benar sekali. Kita sudah menjalankan beberapa hari puasa nih Pak. Bagaimana puasa Bapak? Lancar? Insya Allah kalau laki-laki nggak banyak masalah Mbak Rina. Jadi dari awal sampai saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar Mbak Rina. Masya Allah, jackpot nih ya sebagai laki-laki. Jadi tidak diberi space untuk beristirahat, jadi benar-benar khusus untuk menjalankan ibadah puasa. Nah Pak, kita akan membahas terkait malam Lailatul Qadar, lebih tepatnya menggapai malam Lailatul Qadar. Kalau boleh tahu, kenapa memilih tema tersebut pada kesempatan ini Pak? Silahkan dijelaskan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrul syiyam lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya ya. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menggapai syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik, pemirsa Davika TV yang dirahmati Allah dan Mbak Rina. Pertemuan kita hari ini akan membahas terkait dengan menggapai malam Lailatul Qadar. Apa sih pertanyaan yang muncul di benak kita kadang-kadang terkait dengan makna Lailatul Qadar ya. Kalau kita berbicara tentang malam Lailatul Qadar, kita tidak akan terlepas dari surah yang ke-97 di dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Qadar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mbak Rina, kita sama-sama memahami bahwa dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan dalam perhitungan Allah. Salah satu bulan yang ke-9 adalah bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan sekarang ini ya. Dan salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah di mana dalam satu waktu di bulan suci Ramadan itu ada terdapat waktu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini malam kemuliaan, di mana pada malam itu Al-Quran diturunkan. Masya Allah. Ya, Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan kecuali di bulan Ramadan ini Mbak Rina.
Maka sangat istimewa sekali bulan Ramadan ini, dan salah satunya dari sekian banyak keistimewaan bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu malam Lailatul Qadar ini harus diburu oleh kita selaku umat muslim, selaku umat yang menjalankan shaim, yang menjalankan ibadah puasa, laki-laki dan perempuan tidak terkecuali. Namun sayang kadang-kadang karena Lailatul Qadar ini tidak, kalau kebanyakan para ulama menafsirkan bahwa sesuai dengan petunjuk hadis, Lailatul Qadar ini akan muncul di 10 hari yang terakhir. Oleh karena itu kadang-kadang kita sudah lalai dengan malam kesempatan yang harus diraih oleh umat Islam ya Mbak Rina ya. Maka dalam hal ini itulah kita mengambil topik kenapa malam Lailatul Qadar ini menjadi topik bahasan pada kita, kesempatan kita hari ini Mbak Rina ya. Saya kira itu. Baiklah, pemirsa Dafika TV, jadi itu dia yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar ya. Nah, Pak, membahas malam Lailatul Qadar yang letaknya memang di 10 hari terakhir ya. Di mana di 10 hari terakhir itu biasanya manusia itu sudah lagi down-downnya untuk menjalankan ibadah puasa, karena kan sudah 20 hari menjalankan ibadah puasa. Ada cara nggak sih Pak? Atau mungkin ada nih hal yang harus Bapak jelaskan kepada pemirsa Dafika TV, jangan sampai lalai, karena ada sesuatunya nih, ada jackpotnya, ada door prize-nya. Kira-kira apa ini Pak? Bisa disampaikan kepada pemirsa? Ya, baik pemirsa TV, ibarat kita dalam satu kompetisi pertandingan sepak bola ya, yang namanya semifinal, apalagi sudah babak final, tentu pesertanya semakin sedikit. Berbeda ketika masih babak penyisian, pesertanya masih banyak. Begitu juga dengan pengawalan ibadah puasa ini. Banyak saudara-saudara kita awal itu mereka rajin, gigih ke masjid seperti itu. Namun di 10 hari terakhir mereka kadang-kadang sudah sibuk ya. Sudah sibuk dengan urusan lebaran barangkali. Nah, ini banyak sekali. Nah, padahal disitulah tempatnya waktu yang sangat istimewa. Kalau dalam 1 bulan itu ada dalam 1 tahun, mohon maaf, dalam 1 tahun ada 1 bulan yang diistimewakan, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian dalam 1 minggu ada 1 hari yang diistimewakan, hari Jumat. Dalam 1 hari ada waktu yang diistimewakan, yaitu sepertiga malam terakhir. Kenapa waktu-waktu ini diistimewakan, Mbak? Karena memang ada hal-hal yang spesifik, ada yang sangat istimewa gitu ya. Makanya kenapa malam Lailatul Qadar ini muncul di 10 hari yang terakhir? Karena memang yang pertama itu sebagaimana difirmankan dalam ayat yang di muka tadi saya sampaikan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada waktu itu malaikat yang dari atas turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril, turun ke bumi untuk mengurusi segala urusan yang ada di muka bumi ini. Kalau kita boleh gambarkan, kalau dalam 1 botol itu diisi dengan batu, tapi batunya tidak penuh, ketika kita goyang itu kan itu akan berbunyi ya. Tapi kalau batu itu diisi dengan kerikil yang penuh, itu ya botol itu tidak akan berbunyi. Nah, saking penuh itu gambaran malam Lailatul Qadar pada saya itu penuh dengan malaikat. Makanya kita di malam Lailatul Qadar itu kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan, ampunan yang kita panjatkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Rina. Masya Allah, luar biasa sekali gambaran yang sudah dijelaskan oleh Pak Masud pada kesempatan ini. Pak, nanti kita akan bahas lagi nih terkait menggapai malam Lailatul Qadar. Kita break dulu. Untuk pemirsa Dafika TV jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam Spesial Ramadan.
Baiklah pemirsa Dafika TV, masih bersama Rina dan juga Pak Masudin ya di kesempatan yang kali ini tentunya di program yang sangat luar biasa, program Indahnya Islam spesial Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah terkait menggapai malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, siapa sih yang nggak mau menggapai malam Lailatul Qadar? Rina rasa semua umat muslim bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia yang menjalankan ibadah puasa Ramadan pasti ingin sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi Pak, malam Lailatul Qadar ini kan kita nggak tahu, nggak ada tanggal penetapannya. Hanya dikasih tahu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebenarnya untuk menggapai malam Lailatul Qadar sendiri, apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri spesifik Pak? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rina. Baik, yang pertama kita merujuk kepada satu hadis Rasulullah SAW bahwa baginda Rasulullah SAW memperketat, meningkatkan kualitas ibadah beliau, menyingsingkan baju, menggamparkan sorbannya untuk beriktikaf di masjid di malam-malam ganjil di 10 yang terakhir sebagaimana sabdanya, taharru lailatul qadri fil witri minal asril awahir min Ramadan. Gapailah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 bagian terakhir dari bulan Ramadan. Nah ini cuman kita tidak bisa Mbak, malam ke-21 beribadah nih, terawih, berzikir, iktikaf. Nah, besok malam tanggal 22 istirahat. Malam 23 kembali lagi, aktif lagi, tidak seperti itu Mbak. Tetapi kita justru dari awal Ramadan kita seharusnya sudah mempersiapkan diri Mbak. Seolah-olah begini Mbak, kalau boleh kita gambarkan, kita nih mau kedatangan tamu yang agung nih, kita mau kedatangan tamu istimewa nih gitu. Maka kita kan sudah sibuk di rumah, kita mempersiapkan diri, kita memberikan jamuan, tempat kita bersihkan ya, ruangan mungkin kita persolek seindah mungkin. Demi apa? Ada kawan atau tamu yang istimewa yang akan kita hadir. Nah begitu juga saya kira untuk malam Lailatul Qadar ini, malam yang sangat istimewa, yang pasti ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita semuanya yang muslim ya, karena keistimewaan itu. Oleh karena itu ya malam seperti itu jangan kita lewatkan. Tetapi dari awal memang kita harus melatih diri kita Mbak. Dari awal Ramadan kita harus melatih dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya Allah, limpahkan atau karuniakan kepada kita malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita hanya melaksanakan rutinitas puasa saja, tetapi kita tidak pernah meminta. Kalau kita tidak pernah meminta, ya bagaimana mungkin kita Allah akan memberikan karunia yang begitu agung kepada kita, Mbak. Saya kira itu, Mbak. Baik, benar ya. Itu untuk kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan ya ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, untuk tanda-tandanya sendiri bagaimana Pak? Ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar. Ini kan yang Rina tahu nih ya Pak, suasananya menjadi sejuk seperti itu, atau mungkin ada senja di sore hari itu lebih kemerah-merahan. Itu ciri-ciri yang Rina tahu ya Bapak ya. Nah, untuk Pak Masud sendiri bagaimana tanggapannya untuk tanda-tanda atau ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar? Ya, baik. Selain dari yang sudah kami sampaikan di awal, betul sekali apa Mbak yang Mbak Rina sampaikan, bahwa ciri-ciri, sebagian ciri-ciri yang diungkapkan oleh para ulama terkait dengan malam Lailatul Qadar adalah bahwa malam hari itu walaupun gelap, tetapi ada cahaya yang sangat terang, Mbak. Pada malam hari itu berbeda dengan malam-malam yang lain, gitu ya.
pada malam hari itu ketenangan bagi para soimin itu berbeda. Mereka yang ahli ibadah merasakan lebih tenang pada malam hari itu. Angin itu akan datang sepoi-sepoi gitu ya. Kehangatan itu akan menerpa kepada orang muslim ya, sehingga masyarakat muslim yang akan beribadah akan lebih khusyuk, Mbak. Doa-doa akan disenandungkan, doa-doa akan dipanjatkan. Mereka akan merasa lebih daripada selain daripada malam itu, saya kira, Mbak. Oh Ya, gitu seperti ya, itu, Pak. Mbak. Itu dia tanda-tanda atau ciri-ciri dari datangnya Ya. malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Baik, nah saat kita mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan, Pak? Mungkin amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan Ya. di malam Lailatul Qadar tersebut? Ya, banyak, Mbak, amalan-amalan yang bisa dilaksanakan oleh kita ya selaku umat muslim, apalagi yang sedang berpuasa. Ya, benar. Yang pertama, sebagaimana tadi kami ungkapkan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak beribadah dengan melaksanakan iktikaf di masjid. Ya, melaksanakan iktikaf di masjid. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Tentunya ya selain daripada qiyamul lail, sholat tarawih, tentunya sholat-sholat malam lainnya bisa kita laksanakan di malam Lailatul Qadar ya. Mangqoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja umat Islam yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian perbanyaklah untuk membaca Al-Quran, tadarusul Al-Quran ya, tidak hanya membaca tapi memahami, mengetahui tafsirnya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu kita dapat berzikir, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan ketika saya menemukan malam Lailatul Qadar?" Jawab beliau, banyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Beliau ajarkan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu zikirnya, saya kira, Pak. Kemudian banyak juga kita untuk bersedekah ya. Laksanakan sedekah sesuai kemampuan kita. Kita mampu dengan harta, sedekah dengan harta. Mampu dengan ilmu, kita sampaikan ilmu kepada saudara-saudara kita. Kita tidak ada dua-duanya. Berkatalah yang baik, senyum kepada saudaranya, itu juga merupakan sedekah, Mbak Rina. Misalnya saya dengan Mbak Rina ketemu di jalan. Bertegur sapa. fi wasika ila akhika sedekah. Bertegur sapa, menyampaikan muka yang ceria kepada saudaranya, itu adalah sedekah, Mbak Rina. Masya Allah, sampai senyum pun itu sudah termasuk sedekah ya. Betul, Mbak Rina. Jadi memang Allah itu mempermudah bagi hambanya yang Betul ingin sekali. melakukan Betul kebaikan, termasuk sedekah dari senyum saja sudah Sudah sedekah. sedekah. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang nggak murah-murah senyum nih kayaknya harus senyum deh dari sekarang ya, betul, Pak ya. mulai sekarang harus bersenyum, Mbak Rina. Betul. Baik Pak, masuk kita break dulu, istirahat sejenak, dan untuk pemirsa Dafika TV jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam Spesial Ramadan. Ya.
TV, masih di program Indahnya Islam spesial Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Masih bersama Bapak Masudin dan masih juga bersama Rina, dan tentunya masih dengan tema atau pembahasan kita yang sangat luar biasa yang memang ditunggu-tunggu ya Pak ya, untuk umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, yaitu menggapai malam Lailatul Qadar. Tadi sudah dijelaskan apa itu malam Lailatul Qadar, kemudian sudah dijelaskan seperti apa tanda-tanda dan ciri-cirinya, kemudian amalan-amalan apa yang bisa dilakukan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Kemudian kesiapan-kesiapan seperti apa juga yang sudah disiapkan, itu sudah dijelaskan semua oleh Pak Masud ya. Kali ini Rina mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Masud di sesi terakhir ini ya Pak ya. Nilai-nilai dari Lailatul Qadar apa yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, tentunya setelah Ramadan berakhir? Ya, sebenarnya Mbak Rina ya, bukan hanya nilai Lailatul Qadar saja yang dapat kita terapkan, tetapi lebih luas dari itu, bahwa ibadah puasa ini seluruhnya, baik dari awal sampai akhir ini kan melatih kita, melatih kesabaran kita, melatih kedisiplinan kita, melatih untuk meningkatkan nilai ibadah kita, melatih untuk kepedulian sosial kita dengan masyarakat yang lain gitu ya, terutama yang lebih membutuhkan daripada kita. Maka oleh karena itu sebenarnya nilai-nilai Lailatul Qadar itu tidak terlepas dari ibadah puasa itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka dalam pelaksanaan keseharian kita pasca ibadah Ramadan ini tentu kita harus lebih baik. Tentu harus lebih baik, sebagaimana firman Allah yang menunjukkan bahwa ibadah puasa tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat ketakwaan seorang muslim, orang yang beriman tentunya. Karena memang ibadah puasa ini ditujukannya, dipanggilnya kepada mereka umat yang beriman gitu. Maka oleh karena itu mari setelah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini kita meyakini nih kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu kita tingkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama saudara kita, baik yang muslim maupun non muslim. Kita tingkatkan sedekah kita kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Kita tingkatkan nilai kesabaran kita terhadap segala cobaan, mungkin segala ujian yang menimpa kita. Kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Lebih meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak Rina. Baik. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Masud terkait nilai-nilai dari Lailatul Qadar yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, tentunya setelah bulan suci Ramadan berakhir ya Bapak ya. Karena memang bulan suci Ramadan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kita semua belajar untuk menjadi lebih baik ya. Yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Yang sebelumnya tukang marah-marah, suka mudi, bad mood, ini setelah menjalankan ibadah menahan amarah, lebih bisa lebih sabar lagi ya. Nah, baik Pak Masudin, di kesempatan kali ini ada nggak sih tips untuk pemirsa Davika TV agar menjalankan ibadah puasanya itu dengan semangat, dengan ceria, nggak lemes, nggak lelah, nggak down, Pak? Ya, baik Mbak Rina. Ibadah puasa ini saya kira sudah sama-sama kita mafhumi ya, orang Islam, orang yang beriman itu terpanggil dalam peringatan ini, dalam perintah ini untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, yang harus kita tanamkan dalam benak kita Mbak Rina, bahwa kita ini beriman kepada Allah, bahwa kita meyakini Allah itu melihat kita. Allah melihat kita, dan kita berusaha bahwa kita mampu menghadirkan Allah di dalam diri kita Mbak Rina, sehingga kalau kita merasa diawasi, kita merasa dilihat, kita merasa Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan, maka itu insya Allah akan termotivasi kita untuk melaksanakan ibadah puasa Mbak Rina. Tidak hanya sekedar kita berpuasa, tetapi tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasa itu sendiri Mbak Rina. Ada satu hadis menyatakan
Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa, namun sayang sekali mereka tidak mendapatkan fadilah dari ibadah puasa itu sendiri, kecuali hanya dia merasakan lapar dan dahaga, gitu, seperti itu. Maka oleh karena itu mungkin saya kira kesadaran pada diri kita bahwa Allah memperhatikan segala apa yang kita kerjakan, Mbak Rina. Benar banget. Rina setuju nih sama Pak Masudin ya. Memang harus ditanamkan dulu dari diri kita bahwasannya Allah tuh maha melihat. Jadi segala apa yang kita lakukan ya ini pasti dipantau. Jadi emang harus ada rasa takut nih untuk melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, di kesempatan kali ini Rina akan berikan kesempatan kepada Pak Masudin untuk memberikan kesimpulan pada tema kita hari ini, menggapai Lailatul Qadar. Silahkan. Baik. Pemirsa Devika TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan malam Lailatul Qadar ini sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang sangat istimewa, kita pun harus menghadapinya, menyambutnya dengan yang sangat istimewa juga. Bayangkan ketika Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi itu 83 tahun, Mbak Rina. Nah, apakah kita sanggup, apakah kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hidup sampai usia kita 83 tahun? Walau a'lam, Mbak Rina ya. Nah, oleh karena itu beribadah di malam Lailatul Qadar ini akan mendapatkan fadilah lebih daripada 1000 bulan, lebih baik natijanya, nilainya dari 1000 bulan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar ini yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pada bulan Ramadan ini. Saya kira itu, Mbak Rina. Masya Allah, benar sekali ya, karena memang dalam 1 tahun ada 12 bulan, ada 1 bulan yaitu bulan Ramadan, dan masih ada lagi 10 hari ya, malam terakhir, malam Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan Rina, pemirsa Davika TV dan juga Pak Masudin ini kita bisa bertemu dan bisa melakukan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Insya Allah, amin, Mbak Rina. Amin. Ya. Oke deh, Pak Masudin, terima kasih atas waktunya di kesempatan kali ini. Sama-sama, Mbak Rina mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa terkait malam Lailatul Qadar, dan Rina harap pemirsa Davika TV juga mendapatkan ilmu terkait malam Lailatul Qadar ya. Semoga Bapak selalu sehat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Baiklah pemirsa Davika TV, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda semua yang sudah menyaksikan indahnya Islam spesial Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Saya Rina Permatasari yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.